Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabu anapun utawi tata kramane murid utawa talabul ilmi ma ustadi sartane gurune murid utawa pelajar. Jadi kita mengulang lagi karena 2 minggu kita libur, bahwasanya orang yang untuk mencari ilmu itu adalah kita harus mengetahui namu alim itu nanti harus baik tata kramane atau adab terhadap dirinya sendiri, adab terhadap gurunya, dan nanti adab terhadap teman-temannya itu. Nah, sekarang sudah menginjak yang kedua, yaitu tentang adabnya seorang pelajar terhadap gurunya itu. Ini penting karena apa? Itu juga akan menentukan barokah ilmune lan manfaat ilmune. Jadi barokah itu bukan dari segi kepandaiannya saja. Orang pandai tapi dia tidak mempunyai sopan santun terhadap gurunya, itu nanti dikhawatirkan ilmunya justru tidak bisa memberikan manfaat. Ada orang yang ilmunya itu biasa-biasa saja, bahkan di pondok pesantren itu dia itu kalau disuruh maju itu jarang dia itu duduk, alias dia itu mesti berdiri alias gak hafal. Tapi dia mempunyai keistimewaan, yaitu dengan gurunya itu takdimnya atau adabnya terhadap gurunya itu Masya Allah. Allah memberikan futuh setelah membuka dia setelah pulang itu justru dia yang mempunyai murid itu loh. Padahal di sekolahan di pondok pesantren itu dia itu masalah bisa dikatakan itu tadi tidak pernah dia itu kok duduk itu. Nah, kalau maju ya maju, untrah ya takdim. Apalan boten saged ndak apal dia. Ya berdiri ya berdiri. Pokoknya takdim pol. Kehebatan dia itu. Itu kalau pulang sekolah, itu kalau di pondok pesantren itu kan pulang sekolah itu terus dia itu tidak langsung tidur. Itu dia itu apa istilahnya nyewani guru-gurune nekoki pakaiane pundi ingkang apa kuwi kotor. Masya Allah itu. Lantaran itu apa? Enggak tahu saya. Pokoknya jelas ternyata keilmuan dia itu justru yang memberikan manfaat. Padahal di dalam sekolahnya itu dia itu yaitu tadi berdiri di kongkon yes manut maju di Surabaya tapi nggak hafal. Tapi begitu dia pulang, ini keajaibannya itu. Lah ini kan ini bahas kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu apa itu ilmu manfaat itu dari mana, maksudnya dari awal, maksudnya ilmu kita kemanfaatnya lantaran apa itu kan kita nggak tahu. Loh ternyata kalau ditelusuri, wah bocah iki dhisik itu Masya Allah dengan gurunya takdimnya pol. Jadi dia menyucikan pakaiannya guru-gurune. Dileboni. Uti Pak pakaiannya kang kotor kula cucine.
Ya pokoknya terakhir dia itu menang pokoknya wong ya, walaupun tidak bisa. Akhirnya apa? Mungkin karena gurunya itu sering mendoakan ya kok ilmu manfaat, ilmu mau manfaat. Lah lantaran itu loh kita akan tidak tahu. Maksud saya kita jangan menyombongkan diri kalau kita pandai. Walaupun guru kamu paribasanya di bawah kamu, kami mohon besok itu tetap sampean kuwi harus mempunyai, harus tawadhu, harus andap asor itu. Walaupun nak nisbat dalam pemerintahan itu jabatan kamu lebih tinggi, kalau dalam apa kuwi ilmu agama sampean itu duwe kedudukan luweh terkenal, tetap jangan sampai kamu itu dengan guru-guru kamu itu nanti menyepelekan. Itu jangan sampai. Walaupun toh itu alibak. Kamu pernah diulang alibak oleh siapa? Itu jangan sampai itu melupakan jasa dia. Dalam artian kita sebagai murid, kalau guru itu harus dengan tawadhu. Dan ini kamu harus mengetahui ini. Dalam kitab apa kuwi Taisurul Khalaq ini menerangkan tata kramane murid menyang guru. Itu. Makanya wa min halan iku setengah saking azabuhu ayak takida utawi yento nekotaken sapa murid nekotaken ana fadlahu ing setuhune utamane setuhune napa niku utamane murid iku baru iku luweh gedhe luweh agung min fadli walidehi tinimbang saking napa niku utamane wong tuwa lorone murid itu. Jadi kamu harus mengetahui keutamaan guru dengan keutamaan orang tua itu dalam kedudukan itu masih besar utamanya guru itu. Padahal orang tua kan ini dari segi keutamaannya itu masih mulia seorang guru itu. Lah rasane apa? Li annahu krono sak temene ustad iku yurabi iku ndidik sapa ustad ruhahu ing ruhe murid. Alasane kok masih utama guru daripada keutamaane orang tua, karena guru itu adalah yang mendidik roh kita. Awake roh halal haram ya karena dari guru. Awake roh kewajiban salat ya dari guru. Awake roh rukune wudu ya saka guru. Lah nek wong tua berarti karena dia itu hanya mengurusi badan dohir ini toh. Lah kok ada orang tua yang sudah menjadi guru yang nah itu ya kita lebih-lebih itu. Utamanya itu lebih-lebih itu. Jadi sekali lagi keutamaan guru dan kedua orang tua itu masih utama. Guru alasannya karena guru itu yang mendidik roh kita itu. Jadi nak wong selamat yang urusan dunia itu masih, tapi nak wong ciloko yang akhirat
Jadi nek wong padha cilakane, cilaka nyang donya itu adalah enggak seberapa. Tapi nak cilaka nyang akhirat itu lebih berat itu. Lebih berat. Itu. Makanya kita bisa selamat itu ya karena lantaran guru itu. Lantaran guru itu. Makanya keutamaan guru itu adalah lebih utama itu. Pun itu. Wa min halaniku setengah saking adabu. Jadi sebagian dari adabnya murid terhadap gurunya itu al-khudu'u utawi andap asor amamahu ing dalem ngersane utawa ing dalem ngarepe guru. Kita itu harus mempunyai adab di depan guru kita. Jadi ojo sampai awake iki wis belajar kitab Taisirul Kolak seakan-akan kita itu jadi termasuk sebagian kita adab terhadap guru itu kita harus andap asor di depannya gitu. Ini nanti itu tadi kembalinya itu kita nggak tahu ilmu manfaat kita itu nggak tahu. Ada orang Masya Allah itu. Saya sekupnya itu sekup pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan macem-macem wong. Ana sing pinter, sombong, wani ya, maksudnya wani dalam artian kalau gurune sekarang nyepelekne. Ora berarti gak wani terus tukaran gak. Maksudnya nyepelekne gurune. Tapi ternyata setelah ditusuri di rumah itu dia itu Masya Allah kepandian dia di pondok pesantren yang ketoke kuwi menjadi rois am berarti rois yang umum menguasai segalanya dalam pelajaran di dalam sekolah itu menguasai. Tapi ternyata yaitu tadi lantaran dia itu menyepelekan guru, nggak tawadhu dengan guru. Itu Masya Allah ternyata setelah ditelusuri di rumahnya justru ilmunya itu nggak manfaat. Itu tadi saya ceritakan. Ini bukan berarti kita nakut-nakuti enggak, akan tapi kita harus introspeksi diri ini. Berarti kejadian itu makanya dalam taklim itu Masya Allah belum seberapanya ini. Dalam taklim itu kita dengan guru itu benar-benaran. Tapi itu tadi ilmu yang begini ini semakin langka. Maksudnya semakin enggak digunakan oleh anak-anak. Tapi ingat suatu saat tentunya kualitas keilmuannya itu nanti juga ringan itu. Jadi cara bobot ngono, cara ditimbang itu akan menjadikan ringan karena apa? Tidak mempunyai adab terhadap gurunya itu. Tapi orang walaupun dia itu biasa-biasa saja, tapi dia itu mempunyai takdim atau adab mempunyai tata krama dengan gurunya, itu nanti ilmunya juga akan terasa berat. Di masyarakat digunakan, di masyarakat dia itu akan selalu diutamakan. Karena yaitu tadi lantarannya. Makanya awal iki pertama yaitu adab kita harus meningkatkan keutamaan guru lebih utama daripada kedua utamanya orang tua. Yang kedua kita harus di hadapan guru itu harus mempunyai sopan santun, mempunyai unggah-ungguh, harus untuk andap asor itu. Wal julusu lan lungguh fidarsihi ing dalem pelajarane murid bil adabi kelawan tata krama wa husnil isgha'i lan baguse
nengklengaken itu memperhatikan. Isgho itu memperhatikan. Lan bagusnya memperhatikan. Jadi wong nengklengaken itu benar-benar menghayati itu. Benar-benar dia itu memperhatikan betul. Itu isgho itu. Nah, oleh karena itu walaupun umpama kamu itu menerima ilmu yang seperti itu sudah puluhan kali. Paribasane sampean wis ngelontok, wis apal tentang ilmu itu. Tetap usahakan isgho itu memperhatikan. Jangan sampai kita itu biasanya kan paham terus awake guyonan apa maneh saiki zaman HP wis dolanan HP. Wah aku wis paham apa wis kon yo iso. Penting kan aku iso. Lah, itu jangan sampai kita terapkan kepada diri kita sendiri. Kita terapkan pada diri kita. Umpama bahasane sampean ngomong terus gak diperhatekne. Perasaan sampean pegel apa ora? Ini sampean tanting dhewe. Sampean ngomong terus ora diperhatekne. Bahkan wis diungkuri wis, gak usah diperhatekne. Wis gak ada dolan sampean dolanan dhewe kono. Itu kan otomatis karena gak perhatikan kan kita ini sebagai manusia ditinjau dari segi kemanusiaannya, itu kan kita akan marah. Itu akan marah. Makanya walaupun kamu itu sudah mendapatkan ilmu yang sama sudah beberapa kali, walaupun diterangkan beberapa kali, ya beberapa kali itulah tetap sampean dengarkan. Itu sampean dengarkan. Jangan sampai menyepelekan itu. Itu ilama maring barang yakulu kang ngendikan sapa guru ing murid. Jadi benar-benar diperhatikan. Isgho diperhatikan betul apa yang diucapkan oleh gurunya itu. Wa min halan iku setengah saking adabu tarkul mijahi utawi tinggal guyonan. Itu harus kita meninggalkan bergurau. Walayam dakalan yento orang ngalem sapa murid. Walayam dakalan yento orang ngalem sapa murid werohu ing liyane ustad minal ulama inyata ini saking pira-pira ulama bihadrotihi ono sandinge guru. Jangan sampai kita itu memuji-muji yang lain. Umpama nyun sewu nggih. Sampeyan duwe guru Ahmad karo Zaid umpama. Ahmad karo Zaid. Sampeyan iki lagi ngendikan karo Ahmad. Lho kok sampeyan kok muji-muji Zaid? Nika lho Pak, Zaid nika guru ingkang sabar, ingkang sae, ingkang loman, ingkang dermawan. Bapak puji-puji. Ini jangan sampai. Ini jangan sampai. Miturut kitab adab atau kitab Taisirul Kholaq ini kita itu jangan begitu. Jadi mengecilkan guru yang ini awas. Ini apa meneh SD itu ya masa aku narono Allah guru kae sapa kae lha yo aja iki memperkecilkan guru itu jangan sampai. Kayak guru kae apa kae ngene opone wis sing ndadekne sing gak manfaat iku. Wis jangan sampai itu. Jadi jangan sampai membandingkan juga. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita itu diajar, maksudnya diulang karo guru, walaupun miturut sampean itu enggak penak, tetap sampean isgho, sampean memperhatikan. Walaupun enggak penak itu, kan wis pol to. Jadi kan enek to, enek sing jenenge guru kuwi wis pokoke gak penak itu. Tapi kita sebagai murid tetap harus adab. Kita tidak boleh
meremehkan, tidak boleh memuji pada orang lain dari guru tersebut. Itu jangan sampai. Alasannya apa? Alasannya yang kene enak ya kuwi makhofatan krana wedi ayab ama ing yen to paham sapa ustadhu sapa gurune murid paham nak anau ing seduhune murid iku yadumuhu iku maidu sapa murid hu ing guru. Nanti guru yang tadi contohnya Ahmad karo Zaid, dia berprasangka, wah berarti muridku ki ngenyek aku lah itu. Jangan sampai ya kan di prasangka itu jangan sampai begitu maksudnya. Wa min halaniku setengah saking wa min halaniku setengah saking adabuhu alaya sudahu ing yen ora nyegah so'ahu ing murid apa al khaya'u isin anis su'ali saking takon. Kita itu al khaya'u minal iman. Memang betul malu, budaya malu itu adalah sebagian dari iman. Akan tetapi kalau urusan ilmu tidak begitu. Urusan ilmu, kalau kita belum paham ya tanya itu. Makanya kita itu jangan sampai kalau kita belum paham terus kita diam, ya selamanya nanti kita nggak akan paham-paham. Tapi kalau kita belum paham supaya ditanyakan, sehingga apa? Tujuannya jangan sampai kita malu untuk bertanya itu. Kalau urusannya itu ada ilmu, tapi kalau urusannya itu ibadah, aku kok malu aku naga ibadah. Aku mesti ditegur karo suatu saat. Aku malu nak tanganku ki sampai mengambil barangnya orang lain. Itu malu. Bagus itu. Tapi nak soal ilmu kita malu gak mau bertanya, yaitu nanti ya justru kerugian pada diri kita sebagai murid. Harus bertanya anis suali saking soal tanya matakon ama saking barang layak ribu kang ora ngerti sapa murid. Kita harus menanyakan apa yang dia tidak diketahui. Itu adabnya murid terhadap gurunya. Nah sekarang wa ama adabu ma'ahwanihi pun samanten kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.